Halo, selamat pagi, salam rahayu. Buat Anda yang bergabungnya pagi banget, monggo saya persilakan kita cek sound dulu apakah suara saya sudah masuk atau belum. Kalau suara saya sudah masuk, bilang ya, Bu, suara saya sudah masuk. Oh, suaranya sudah masuk begitu ya. Sambil tak buka dari sini, twing. Halo. Apakah suara saya sudah masuk? Kalau suara saya sudah masuk, bilang ya, Bu, suaranya sudah masuk begitu. Ini pagi ini lumayan cerah ya, semoga lancar koneksi sampai nanti selesai. Aduh, jangan sampai kayak minggu-minggu kemarin. Memolong nanti ya. Ting, saya buka dari sini, yang ini juga saya buka dari sini. Belum bisa. Oke, sudah bisa. Yang di sini apakah sudah bisa? Dia minta kode, saya mohon maaf. Saya carikan kodenya dulu. Ting. La. Mari kita lihat, bisakah? Not now. Apaan, Bu? Iya, nah ini sudah bisa. Salam rahayu. Saya ucapkan terima kasih banyak telah bergabung. Buat Anda, entah itu Anda yang bergabung di YouTube, di Instagram maupun di Facebook ya. Seperti biasa kita streaming di 3 tempat yang berbeda. Dan kali ini kita akan bahas soal sengkolok kantong bolong yang kemarin sudah sempat kita singgung juga di pertemuan sebelumnya. Bu, sengkolok kantong bolong itu apa? Sengkolok kantong bolong adalah sengkolok atau nasib buruk yang menyebabkan uang itu selalu habis gak bersisa. Meskipun kita sudah kerja keras, kita sudah berusaha sedemikian rupa, pokoknya ada aja yang menjadikan duit ini nggak pernah ngumpul. Itulah sengkolok kantong bolong. Kalau ada pertanyaan apapun soal ini, pengalaman apapun soal sengkolok ini, boleh disampaikan. Siapa tahu pengalaman Anda bisa jadi pelajaran buat kita yang di sini juga, begitu ya. Sambil saya baca komentar Anda yang dari sini. Mari kita lihat apakah suara saya sudah masuk di Instagram. Kalau suara saya sudah masuk, bilang ya, Bu, suaranya sudah masuk itu. Ini sepertinya poni saya mulai kepanjangan. Kalau dilihatnya agak kurang nyaman, saya mohon maaf. Dan di Facebook, salam rahayu Malaysia hadir. Halo Malaysia, terima kasih telah bergabung. Palembang hadir, halo Palembang, terima kasih telah bergabung ya. Flores hadir, halo Flores. Kerinci juga saya scroll ke atas. Kalau Jogja hadir, halo Jogja, terima kasih. Suara sudah masuk ya? Semoga sih sudah masuk. Dari Kaltim, ada dari Palembang, Karawang. Assalamualaikum, waalaikumsalam, terima kasih telah bergabung ya. Pujon Malang juga, halo. Taiwan hadir di Pekanbaru, Riau hadir. Halo Taiwan, ada Pekanbaru. Ini apakah? Saya lihat dulu apakah suara saya sudah masuk. Bolmut hadir. Bolmut ini mana ya? Tak Google. Perlukah saya Google? Morowali hadir, Mbak. Halo Morowali, terima kasih telah bergabung. Bali hadir, Mbak Dewi. Halo Bali. Sengkolok kantong bolong. Sengkolok yang bikin kayak Petro, hidungnya mancung, badannya kurus dan suka joget. Mosok. Lumajang hadir, suaranya udah masuk. Oke, terima kasih Lumajang ya. Berarti suara saya sudah masuk yang di Facebook ya. Yang di Instagram, apakah suara saya sudah masuk juga? Yang Mbak Dewi Timika hadir. Halo Timika, terima kasih telah bergabung ya. Semoga Instagram hari ini lancar. Soalnya yang paling sering like itu Instagram biasanya. Semoga tetap cantik Mbak Dewi. Amin. Terima kasih atas doanya. Semoga Anda juga selalu dimudahkan di sana ya. Brebes Jatiroke hadir. Halo Brebes, terima kasih telah bergabung. Udah apa ini? Berarti suara sudah masuk. Oke, terima kasih yang di Facebook. Semarang hadir Mbak. Halo Semarang, I love you too. Riyadh hadir, Malaysia hadir. Halo Riyadh, ada Malaysia. Jam berapa di sana pagi ini? Saya pindah dulu sebentar ke YouTube ya. Sugeng siang Mbak Yu siang. Terima kasih telah bergabung. Apakah suara saya sudah kedengaran di situ? Kalau udah kedengaran bilang ya, Bu, suaranya udah masuk gitu. Salam rahayu juga untuk Anda. Terima kasih telah bergabung ya. Hari ini kita akan bahas seperti yang sudah saya sampaikan tadi tentang sengkolok kantong bolong.
Sebenarnya sih banyak sekali orang yang mengalami ini, entah itu dia sadar atau tidak, entah itu dia merasa menyadarinya atau tidak, begitu ya. Sengkolok kantong bolong itu sengkolok yang secara spesifik menyebabkan uang berapapun selalu habis. Bolong itu artinya emang bolong, kantong bolong itu ya ketika kantong yang berlubang. Jadi diisi berapapun tetap habis, diisi berapapun nggak ada hasilnya, diisi berapapun kita tetap nggak bisa nabung juga. Meskipun sudah diusahakan sedemikian rupa, kita berusaha supaya hasil kerja kita keras kita ini ada hasilnya, tapi entah mengapa memang tidak bisa. Selalu ada kebutuhan mendadak, kebutuhan yang tiba-tiba muncul dan tidak bisa kita sisihkan, nggak bisa kita kesampingkan. Makanya uang selalu habis. Padahal suami dan istri sama-sama kerja. Kerjaannya pun bisa dibilang mapan, penghasilannya pun bisa dikatakan lumayan, tapi tetap aja itu uangnya selalu habis, gak ada sisanya. Itulah yang disebut dengan sengkolok kantong bolong. Lalu Bu, yang menyebabkan sengkolok kantong bolong ini apa? Pertanyaannya kan seperti itu. Penyebab persisnya tidak bisa kita pastikan secara spesifik, secara pasti, secara persis banget. Soalnya apa? Karena sengkolok itu bisa datang dari banyak hal. Bisa datang dari pikiran buruk kita sendiri, perbuatan sia-sia kita, perbuatan masa lalu kita, karena masa lalu begitu ya. Bisa juga dari bawaan lahir, bisa juga dari serangan ilmu gaib begitu yang dikirimkan orang yang tidak suka, itu juga bisa. Jadi semua kemungkinan ini memungkinkan untuk terbentuknya atau terjadinya sengkolok kantong bolong. Jadi Bu, kenapa kok seperti ini? Itu adalah sebuah pertanyaan yang tidak bisa kita jawab secara spesifik, karena tiap-tiap orang perjalanan hidupnya tidak sama. Tapi yang jelas, realitanya saat ini sengkolok itu sudah terlanjur ada. Dan itulah yang perlu kita atasi kan begitu ya. Begitu kan ya. Sudah masuk Mbak Dewi. Oke, terima kasih. Semoga lancar di YouTube ya. Apakah minggu kemarin YouTube bermasalah? Kayaknya sih enggak, tapi kayaknya iya. Lupa saya udah. Aduh Bu lah iya. Ini mungkin laptop saya perlu digeser. Depannya ada laptop di sini. Lancar Jaya, oke terima kasih yang di YouTube lancar ya. Ini saya mampir kemana ini? Hayu. Saya tak mampir ke Instagram dulu mungkin ya, sebelah sini yang tengah ya. Salfok sama semen, iya kah? Tuh kan saya bisa memangku semen 50 kg. Lah setiap mau lihat live selalu putus-putus. Pindah aja gimana? Sebelah sini lancar ini, di Facebook lancar, di YouTube juga sejauh ini lancar. Coba kalau mau pindah dari Instagram, tapi dari Instagramnya ini sementara tetap saya hidupkan seperti biasa lah ya. Kita berharap ya sekarang akan membaik koneksinya. Tapi kalau nggak membaik juga, saya sarankan pindah ke sini ke Facebook. Facebook lancar, di sini juga YouTube lancar. Suaranya putus Bu. Pindahnya ke sini gimana? Mari kita pindah. Kenapa Instagram selalu seperti itu? Ini kalau seperti ini terus mungkin ke depannya kita streaming di dua tempat aja ya, di YouTube sama di Facebook begitu mungkin. Soalnya Instagram selalu seperti ini, kendala kita selalu sama, setiap Jumat selalu begitu, sampai pusing. Sudah masuk Bunda Dewi lancar. Oke, terima kasih. Semoga lancar terus sampai selesai streaming ini ya. Hari ini kita akan bahas soal sengkolok kantong bolong. Jadi ini saya akan mencari beberapa komentar dari Anda yang sudah pernah merasakan atau menjumpai hal-hal yang seperti ini. Dimana berapapun yang kita hasilkan tetap akan habis, nggak berbekas begitu ya. Bekerja nggak pernah ngumpul. Saya tuh kerja bertahun-tahun, bahkan berpuluh-puluh tahun kok kayaknya nggak ada hasilnya. Ini kenapa? Pertanyaan seperti ini sering muncul, tapi sering tidak kita sadari bahwa ini adalah suatu bentuk sengkala. Kita sering tidak sadari bahwa ini adalah sesuatu yang disebabkan oleh seluruh energi negatif, jadi kita sering tidak sadar. Dan saya akan berusaha untuk bicara lebih pelan sedikit. Jadi kalau ada dari Anda yang belum biasa dengar saya ngomong secepat ini, saya mohon maaf, saya usahakan untuk direm sedikit setelah ini ya. Jambi, halo Jambi, Kediri Bunda hadir, Kediri Bunda Dewi hadir, halo Kediri, terima kasih telah bergabung ya. Surabaya ikut sini, ikut sini, masih muat. Bandung selalu hadir, halo Bandung, terima kasih telah bergabung. Mbak, apa saran Mbak biar cepat hamil? Karena memang metode saya kejawen ya, untuk amalan supaya cepat hamil itu sebenarnya sudah pernah saya bagikan. Coba Anda mampir ke YouTube, cari seperti ini, mantra Jawa agar cepat punya anak. Nanti memang berupa doa dia. Kalau cara Jawanya begitu, cara Jawane ngono ya bahasa Indonesia apa? Saran mikir lah. Samarinda hadir, halo Samarinda, terima kasih telah bergabung ya.
Pagi Mbak, salam rahayu. Gimana kalau mau mengetahui orang yang berilmu hitam masuk rumah kita? Sebenarnya sih tidak ada satu cara yang bisa kita pakai sebagai semacam sensor begitu ya, sebagai semacam detektor. Kalau ada orang, misalnya kalau ada orang berilmu hitam masuk ke rumah kita, kemudian sensornya bunyi, hal yang seperti ini masih sekali tidak ada. Apalagi jika kita bukan termasuk orang yang waskita. Jadi lebih baik rumahnya dipasangi pagar gaib saja, dipagari. Jadi sekalipun ada orang yang berilmu hitam masuk, ilmu hitamnya itu tidak mempengaruhi kehidupan kita. Baiknya malah seperti itu. Lebih bagusnya begitu. Madura hadir, kaki tetap cantik. Kakinya cantik. Iya ya, kakinya cantik. Punten bunda, ngomongnya pelanin dikit. Ini saya emang sedang berusaha untuk memelankan suara saya. Anda pasti belum terbiasa bergabung di sini. Karena emang ngomongnya secepat ini, lebih cepat dari Shinkansen. Tak minum dulu, barangkali setelah ini bisa lebih pelan ngomongnya ya. Hayu-hayu yang sudah pernah punya pengalaman atau pernah menjumpai tentang sengkolo kantong bolong ini boleh diceritakan. Siapa tahu pengalaman Anda bisa jadi pelajaran baik buat kita. Priuk hadir, salam kenal Bunda Sundari. Halo Priuk, terima kasih telah bergabung ya. Siang Mbak Sundari, live-nya nggak bisa aku ikuti lagi, mau sholat Jumat sekarang pukul 12 lebih 9 Wita. Oh siang, nanti bisa ditonton lagi ya setelah sholatnya selesai ya. Ya, Jember Jatim hadir. Halo Jember, terima kasih telah bergabung. Di FB lancar sekali, suaranya sangat bagus, terima kasih. Jadi buat Anda yang masih nge-like di Instagram, bisa pindah ke Facebook. Kan masih saudaraan kan ya, sekarang kan yuk, Instagram dan Facebook memang satu pemilik kan ya kalau setahu saya. Sekarang di bawah bendera Meta enggak sih? Saya kena nih Mbak. Kena apa? Kena sengkolonya. Monggo diceritakan boleh. Siapa tahu bisa menjadi pelajaran buat kita semua. Bu, udah 3 tahun saya mengalami seperti itu Bu. Nah ini salah satu ya. Salah satu dari Anda sudah pernah mengalami sengkolo kantong bolong. Yaitu sengkolo yang menjadikan duit berapapun selalu habis. Perasaan saya sudah kerja keras Bu, saya sudah berusaha untuk menabung, saya sudah punya kerjaan sampingan, sudah punya usaha sampingan juga, melakukan ini, melakukan itu. Tapi kenapa kok selalu habis Bu? Lalu solusinya bagaimana? Bagaimana solusinya supaya uang nggak selalu habis? Ya tentu saja sebagai pertolongan pertama yang perlu kita catat dulu. Semua pengeluaran kita, semua pemasukan kita catat semuanya termasuk yang paling kecil sekalipun. Tujuannya buat apa? Tujuannya supaya kita bisa lihat apakah pengeluaran yang benar-benar menjadikan uang nggak bisa ngumpul ini, itu tuh pengeluaran yang sifatnya rutin atau pengeluaran yang sifatnya mendadak, sifatnya tiba-tiba, sifatnya tidak dapat kita perkirakan. Kalau pengeluarannya adalah pengeluaran sifatnya tidak terduga begitu ya, yang tidak bisa kita hindarkan, tidak bisa kita perkirakan jauh-jauh hari, maka memang ini merupakan suatu bentuk sengkala. Saran saya, Anda sebaiknya diruat dulu. Diruat itu dibersihkan, dilepaskan, atau dibebaskan dari hawa buruk yang menyebabkan sengkolonya itu tadi. Dihilangkan energi negatifnya begitulah. Kalau istilahnya zaman sekarang ya buang sial lah ya, karena memang sengkolo itu suatu bentuk kesialan, suatu bentuk nasib buruk, suatu bentuk rintangan dalam hidup. Sengkolo itu seperti itu. Jadi untuk menghilangkannya perlu dibersihkan dulu energi negatif yang menyebabkan sengkolo itu tadi. Kita kan harapannya ke depannya nggak seperti itu lagi. Harapannya kan supaya ya ke depannya ya duit yang ngumpul lah Bu. Hasil kerja keras saya ya pengennya ya bisa saya nikmati kan seperti itu kan, semuanya kan pasti berharap seperti itu ya. Mbak apa Bunda nih panggilnya? Panggil apa aja boleh. Soalnya baik Mbak maupun Bunda dua-duanya saya sudah familiar dengan panggilan itu, jadi monggo silahkan. Landak hadir Bu. Halo Landak, terima kasih telah bergabung. Assalamualaikum Mbak, mau tanya. Waalaikumsalam. Kenapa ya usahaku rame tapi duit gak kelihatan, harus gimana lah ya itu. Salah satu contohnya sengkolo kantong bolong ya itu. Selalu habis gak bersisa. Gak bersisa Bu, ini bagaimana? Saya mampir dulu. Jeng, suaranya gak jelas, terputus-putus. Buat yang di Instagram nih saya sarankan pindah aja ke Facebook mungkin ya, karena masih banyak yang berkomentar bahwa sinyalnya putus-putus. Ini akan tetap saya biarkan hidup seperti ini, tapi jika memang suara saya masih putus-putus terus, masih nge-lag terus tampilannya, saya sarankan memang pindah entah itu ke YouTube atau ke Facebooknya ya, karena dua-duanya ini sepertinya lancar hari ini. Ini nih Instagram nggak tahu lagi kenapa Anda dengan dirimu Instagram. Hadir Medan Mbak. Halo Medan. Kenapa dah 10 tahun aku berwarung gak maju, apa syaratnya?
Kalau untuk warung, untuk jualan begitu ya, tetap saya sarankan pakai pelarisan saja. Coba Anda kunjungi ke ratupelarisan.com atau hubungi nomor yang tertera di situ, nanti kita jawab secepatnya. Kita akan balas secepatnya begitu ya. Noleh-noleh ke sana sini Bu. Iya, soalnya saya harus menghadapi 3 tempat ini bergantian ini. Instagram sebelah sini, Facebooknya sebelah sini, YouTube-nya sebelah sini. Semoga sih kebagian perhatian semua ya. Mbak, kami juga lagi mengalami kantong bolong hingga modal usaha makin menipis. Apa penyebabnya ya Mbak? Nah ini satu lagi pengalaman Anda yang mengalami senggolok kantong bolong. Penyebabnya seperti yang saya sampaikan tadi, tidak bisa kita pastikan secara persis, secara spesifik. Karena tiap orang beda-beda. Ada yang senggolok kantong bolongnya ini disebabkan oleh karena perbuatan masa lalunya. Ada yang disebabkan oleh pikiran buruknya sendiri. Ada yang disebabkan oleh bawaan lahirnya. Ada juga yang disebabkan karena gangguan gaib atau serangan ilmu gaib dari orang tertentu yang tidak suka. Intinya kita harus fokus dulu untuk menghilangkan kondisi ini, karena kalau kita menelusuri penyebabnya seringkali kan tidak akan ketemu satu yang persis, sebab bisa jadi juga senggolok ini disebabkan oleh banyak hal sekaligus, oleh bawaan lahir kita iya, oleh perbuatan orang yang tidak suka juga iya, oleh pikiran buruk kita sendiri juga iya. Jadi makin berputar-putar di situ, makin menggelap begitu energi negatifnya ya. Jadi tetap saran saya dibersihkan dulu energi negatifnya itu tadi. Sering sekali merasakan yang kayak gitu, uang berapa saja habis, gimana cara ngatasinya? Memang sebaiknya diruat dulu. Ya karena memang gak ada habisnya maksudnya kondisi seperti ini selalu berlanjut ya. Kita kerja sudah bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, tapi hasilnya tetap tidak ada. Dan ini sebenarnya hasil kerja kita lari kemana kan kita pikirnya seperti itu. Kadang-kadang itu dihitung-hitung, dalam 1 tahun kita menghasilkan segini banyak. Dalam 1 tahun kita punya pemasukan segini banyak. Tapi hasilnya mana? Kok kayak tidak ada bentuknya, tidak ada wujudnya sama sekali, nggak ada simpanan sedikit pun. Aduh, itulah yang disebut dengan senggolok kantong bolong. Komentarnya makin aneh-aneh dan makin lucu-lucu. Bun bisa minta nomor WA? Bisa dong, nomor WA-nya sudah ada di situ. Anda masuk ke halaman Facebook saya, nanti sudah ada nomor WA-nya. Udah ada linknya nanti. Mbak, mau nanya, saya dagang sepeda, toko saya ada masalah gak Mbak? Apa tempat saya kurang baik, minta pendapatnya. Ini karena saya tidak tahu tempatnya ada di mana dan kendalanya seperti apa, tidak bisa jawab secara spesifik ya. Salam Rahayu dari Blora hadir. Halo Blora, terima kasih telah bergabung Blora. Gimana kabarnya di sana pagi ini? 4 tahun lalu saya seperti ini, banyak pengeluaran tidak terduga-duga. Nah itulah contohnya senggolok kantong bolong seperti itu. Ini ada lagi satu pengalaman lagi dari Anda yang saya bacakan ya. Saya 15 tahun bekerja dengan gaji lumayan. Tapi selama itu saya tidak pernah bisa menabung karena saya percayakan gaji saya pada almarhum suami. Bunda, apakah saya tergolong yang kena senggolok kantong bolong Bunda? Kenapa ya Bunda? Iya. Ini termasuk cirinya bahwa Anda terkena senggolok kantong bolong. Uang berapapun selalu habis, gak bersisa. Penghasilan berapapun memang tetap gak ada simpenannya. Itulah senggolok kantong bolong. Siang Ibu, agar kita digibah orang sebagai single, bagaimana caranya? Kan emang belum waktunya ya, mau gimana? Doakan ya Ibu, semoga aku mendapatkan jodoh yang terbaik. Amin, saya doakan yang terbaik dari sini. Semoga dapat diberikan jodoh yang terbaik dalam waktu yang sesingkat-singkatnya ya. Dalam tempo yang selekas-lekasnya begitu. Jika emang ada merasa dibully begitu ya, digibahi orang hanya karena Anda tidak berpasangan, gak usah berkecil hati. Seringkali orang-orang seperti itu adalah orang-orang yang tidak puas pada hubungannya sendiri, makanya dia ngisengin hidup Anda supaya ada temannya menderita lah. Anda tidak perlu berkecil hati soal itu. Lebih baik kita berhati-hati pilih pasangan, lebih baik kita nggak buru-buru daripada kita buru-buru hanya karena orang lain sudah berpasangan semua kan, jadi gak enak hasilnya. Jadi gak perlu berkecil hati. Itu sama sekali bukan sesuatu yang merugikan buat kita, enggak kok. Dibiarin aja. Mereka pasti pada gak puas pada hidupnya, makanya gibahin Anda. Karena logikanya nih ya, ketika seseorang itu sudah puas dengan kondisi hidupnya saat ini, gak mungkin dia menghabiskan waktunya untuk gibah, karena dia sudah bahagia. Dia sudah penuh dengan dunianya. Lah. Bagaimana cara mengatasi istri cerewet pun? Ini cerewetnya dalam hal apa? Apakah dari awal sebelum menikah memang sudah cerewet seperti itu? Lah kalau bawaan orangnya seperti itu ya memang mau tidak mau kita harus bisa menerima kekurangan pasangan kita ini. Enggak Bu, dulu itu ya Bu ya, sebelum menikah itu ya dia itu enggak cerewet. Kadang-kadang ada yang menjawabnya seperti itu. Berarti kita menikah kita belum mengenali pasangan kita dengan baik. Karena cerewet itu seringkali bukan sesuatu yang bisa disembunyikan loh ya. Contohnya kayak saya begini ya. Memang ricis loh kan ya.
Salam Rahayu, Rahayu juga untuk Anda. Suamiku grosir, tapi duitnya nggak ngumpul dan di laci pernah bersarang tikus. Tikus sampai bersarang. Kalau sampai ada tikus bersarang di tempat itu, ya saya sarankan semua tempat itu dibongkar dan direnovasi dulu sih sebenarnya. Dibersihkan seutuhnya supaya hal-hal seperti ini tidak terjadi lagi. Sampai bersarang di situ. Mbak Dewi bisa minta nomor WhatsApp-nya? Bisa dong, nomor WhatsApp-nya sudah ada di situ. Bisa klik langsung ke halaman Facebook saya, nanti ada nomornya di sana. Hadir dari Medan Mbak Dewi di FB, jernih banget suaranya. Iya kak? Halo Medan, halo. Solusinya Bu, menghindari hal begitu bagaimana? Kalau untuk menghindari, maka dari sekarang harus kita biasakan untuk berpikiran positif. Karena pikiran yang positif akan mendatangkan energi yang positif juga, termasuk energi positif untuk kehidupan kita. Kalau sudah terlanjur dirasakan sengkolok kantong bolongnya ini, memang tetap saya sarankan supaya diruat dulu untuk menghilangkan selubung energi negatif yang menyebabkan sengkoloknya itu tadi. Kita sering nggak berasa loh, kita sering nggak merasa bahwa diri kita ini dipenuhi oleh energi negatif. Tapi tahu-tahu hidup kita terkendala. Kita ada hajat apapun, ada keinginan apapun, ada kebutuhan apapun, kok rasanya susah untuk diwujudkan. Itu salah satu cirinya sengkolo juga. Cuman bentuknya sengkolo itu macam-macam. Contohnya itu tadi, sengkolo yang menyebabkan uang selalu habis tidak bersisa itu disebutnya sengkolo kantong bolong. Jadi jenisnya ada banyak. Tetap solusinya perlu kita bersihkan dulu sengkolonya ini. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Selamat siang, baru gabung. Salam Rahayu dari Hong Kong. Halo Hong Kong, terima kasih telah bergabung. Jam berapa di Hong Kong pagi ini? Bagaimana caranya biar nggak boros keluarin uang Mbak? Salam dari Makassar, Sulawesi Selatan. Halo Makassar. Tetap pertolongan pertamanya seperti yang saya sampaikan tadi, usahakan semua dicatat. Pengeluaran apapun itu usahakan dicatat. Jadi kita tahu apakah pengeluarannya ini memang pengeluaran yang bersifat rutin atau pengeluaran yang tidak terduga, atau bahkan pengeluaran yang sebenarnya nggak kita butuhkan. Kita perlu tahu itu dulu. Jadi memang lebih baik dicatat dulu. Kalau sudah dicatat masih seperti ini bagaimana? Memang sebaiknya dilakukan ruatan untuk menghilangkan haba buruk, energi negatif yang menyebabkan sengkoloknya itu tadi. Diruatnya gimana Bunda? Cara paling gampang untuk melakukan ruatan adalah pakai garam pangruat. Anda bisa kunjungi ke pengobatanjawa.com atau hubungi nomor yang tertera di situ. Nanti akan kita jelaskan tata caranya ruatan itu bagaimana. Jarak jauh bisa Bu? Bisa, monggo silahkan. Soalnya saya di luar Jawa Bu, ya tidak masalah, tetap di luar Jawa pun tetap bisa ruatan. Jika Anda di luar negeri, maka ruatannya nanti pakai kristal, namanya kristal pangruat. Tapi cara kerjanya tetap sama, untuk menghilangkan energi negatif yang menyebabkan kesialan itu tadi. Saya dagang sembako, tapi cuma dilewatin doang, nggak ada yang sudi belanja di warungku, seperti tertutup warungku padahal di jalanan depan rumah. Kalau usahanya sembako, ini memang perlu kita pertimbangkan untuk jangka panjangnya seperti apa. Jadi kita sama-sama tahu lah ya, soalnya yang namanya sembako itu memang pasarnya gede, pasarnya memang besar. Semua orang butuh sembako. Tapi persaingan kita besar juga. Marginnya tipis, keuntungannya tipis, sementara modalnya besar. Jadi kalau untuk jangka panjang memang kurang ideal gitu. Akan jauh lebih baik kalau saat ini kita memikirkan peluang lain untuk jangka panjangnya. Tapi kalau memang saat ini masih mau dijalani sembakonya juga monggo silahkan, tidak masalah. Otomatis saingan kita kan banyak banget. Kita bersaing dengan minimarket yang semakin menjamur itu, dengan toko-toko lain, bahkan dengan layanan pesan antar yang kita diem di rumah dia bisa nganter sembako sendiri. Itu juga ada emang. Makin hari persaingan kita kan makin besar kalau di bidang sembako. Termasuk ya pulsa, air minum itu juga akan sulit nantinya. Salam dari Malaysia Mbak Dewi. Halo Malaysia, terima kasih telah bergabung. Saya suka tonton semua videonya, banyak yang saya pelajari dan koreksi dari. Semoga sehat selalu, amin. Terima kasih, semoga Anda juga selalu sehat ya. Semoga selalu sehat untuk Anda dimanapun berada. Sugeng siang Bunda, halo, selamat siang. Sugeng siang juga untuk Anda ya. Ding, saya mampir ke ding. Salam Rahayu untuk Anda. Bagaimana untuk energinya menjadi lebih baik dan selaras? Kalau untuk penyelarasan energi ini tergantung keperluannya seperti apa dulu. Bisa Anda lakukan dengan meditasi sebenarnya, atau dengan laku prihatin itu juga bisa. Jadi tergantung kebutuhan spesifiknya ini seperti apa ini. Kebutuhannya seperti apa. Videonya terpotong-potong Mbak Dewi gak jelas. Pindah ya ke Facebook ya. Kita pindah aja yang di Instagram, pindah ke Facebook ya, supaya gak terpotong-potong mulu.
penghasilan sebulan berpuluh-puluh juta namun nggak ada yang tersisa. Nah itu, larinya kemana aja ini penghasilan saya, Bu? Kan pikiran kita kan seperti itu ya. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam. Salam dari Sulawesi Tengah. Halo Sulawesi Tengah. Boleh minta nomor WA Anda? Boleh dong, sudah ada di situ nomor WA-nya. Absen, monggo silakan. Assalamualaikum Pati, hadir Mbak. Halo Pati. Waalaikumsalam. Terima kasih telah bergabung ya. Saya dari Duri Riau Bunda. Saya pernah, halo di Riau, terima kasih telah bergabung. Saya pernah buka usaha kecil-kecilan sembako Bunda. Tapi kenapa nggak jalan ya Bunda? Apa ada sesuatu yang menutup usaha saya Bunda? Minta solusinya ya Bunda. Makasih Bunda. Ini Bundanya ada berapa dalam satu pertanyaan ya? Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, kalau usahanya sembako memang susah-susah gampang. Untuk jangka panjangnya akan lebih baik jika kita punya rencana lain, punya peluang usaha lain untuk ditekuni. Soalnya itu tadi, persaingannya banyak, marginnya tipis, ya, keuntungannya tidak seberapa. Sementara modalnya sudah termasuk besar juga. Apakah ada sesuatu yang menutup usaha saya? Nah, jika yang dirasakan baru seperti ini saja tidak bisa kita pastikan. Ini termasuk salah satu pertanyaan yang paling sering saya dengar, termasuk salah satu pertanyaan yang paling sering saya terima. Bu, usaha saya kenapa sepi? Apakah ada yang nutupin? Saya sendiri tidak paham kenapa pikiran orang pertama langsung ke situ. Bahwa ada yang menutup usaha kita. Kemungkinan ini memang ada. Tidak saya pungkiri soal itu bahwa kemungkinan ini ada. Tetapi seringkali bukan itu realitanya. Memang ada kalanya usaha ini tidak cocok dengan kita, ada kalanya memang persaingan yang tidak bisa kita navigasikan, ada kalanya juga memang ini ibaratnya cara Tuhan untuk menunjukkan bahwa rezeki kita ada di tempat lain, itu pun juga bisa. Nah, Kak apa ini Kak? Tulisannya disingkat-singkat. Pemalang Jawa Tengah hadir Mbak. Halo Pemalang, terima kasih telah bergabung. Sering Bun, apalagi tanggal tua. Harusnya ya, kalau memang pengeluaran keuangan kita baik, di tanggal tua pun tetap masih akan ada yang tersisa. Jadi ya bagaimanapun dicoba diusahakan bagaimana supaya diolor lah, supaya sampai tanggal tua itu. Mana nomor WA-nya Mbak? Lihat di mana? Anda scroll ke bawah buat Anda yang nonton dari YouTube ya. Kalau di YouTube itu kan ada setiap kali saya live ada deskripsi videonya. Nah itu dilihat aja di bawah muka saya ini, di bawah situ. Diklik kan ada deskripsi videonya ya, sudah ada nomor HP-nya di situ, ada nomor WA-nya di situ. Jadi kalau Anda di YouTube sebenarnya gampang banget, tinggal scroll ke bawah, tinggal diklik segitiga ke bawahnya itu udah langsung kelihatan nomor WA-nya, emang udah langsung ada di situ. Aku mau lebih dekat lagi sama Mbak Dewi Sundari. Sini. Saya mau sekedar paham seluk-beluk perjalanan keseharian. Aku juga suka mistis dan gaib. Wih, begitu ya, monggo silakan. Mbak, saya mau permisi dulu ya. Terima kasih buat semuanya. Terima kasih kembali. Terima kasih telah bergabung. Sehat selalu ya, lancar di sana ya. Satu ilmu amanah dari Mbak saat bermanfaat buat saya dari Indramayu. Halo Indramayu, terima kasih. Dadah. Memang waktunya nyangkel sih ya. Sebentar lagi Anda sudah harus banyak yang Jumatan. Assalamualaikum kakak, bisa minta, waalaikumsalam, bisa minta biar jualan ramai. Kalau untuk pelancar usaha tetap saya sarankan pakai parisan. Coba Anda kunjungi ke ratuparisan.com atau hubungi nomor yang tertera di situ. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Halo Mbak Dewi, mau minta nomor WhatsApp-nya dong? Sudah ada di situ nomor WhatsApp-nya ya. Mau nanya seputar mistik boleh Mbak. Pertanyaannya seperti apa dulu? Kalau soal bertanya, tentu saja Anda bebas untuk bertanya. Dan memang kalau pertanyaan itu kiranya bisa saya jawab, pasti akan saya jawab sebaik mungkin. Jadi disampaikan aja dengan jelas. Usahakan kalau tanya jangan disingkat-singkat ya. Bingung saya sering kali itu banyak pertanyaan yang maksud tapi disingkat-singkat, maka saya bacanya agak lama dan saya nggak ngerti maksud Anda apa gitu. Assalamualaikum, waalaikumsalam Mbak Dewi Sundari, semoga bermanfaat bagi semua masyarakat, amin harapannya seperti itu ya, jadilah hidup yang bermanfaat dan sehat dan fit selalu buat Mbak Dewi Sundari. Terima kasih atas doanya, semoga Anda di sana juga selalu sehat ya, amin ya rabbal alamin, amin. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam. Aku dari Depok, Jawa Barat, mau minta nomor WA-nya, boleh nggak Mbak? Boleh dong. Buat Anda yang tanya nomor WA, sebenarnya nomor WA sudah ada di situ kok. Sudah ada di semua platform. Di YouTube nomor WA saya sudah kelihatan, di Instagram pun sudah kelihatan, di Facebook juga sudah ada.
Jadi kalau Anda masuk ke halaman Facebook saya itu nanti akan ada nomor kontaknya. Kalau singkat saya sih memang sudah ada link di situ, tinggal diklik langsung akan mengarah ke WA, itu WA Me itu loh. Salam Mbak Dewi, halo, salam juga, salam dari Tangerang, halo Tangerang. Dari dulu sampai sekarang kalau saya buka usaha susah banget nyimpen uang, padahal dapat uang lumayan. Itulah contohnya Sengkolo Kantong Bolong yang hari ini kita bahas ya, yaitu Sengkolo yang menjadikan uang berapapun selalu habis gak bersisa. Itu namanya Sengkolo Kantong Bolong. Assalamualaikum Bun, waalaikumsalam. Saya Tika dari kota Pematang Siantar. Pematang Siar. Halo Mbak Tika, saya mau tanya, kenapa saya jualan baju, kenapa saya langsung berhenti drastis? Agak membingungkan susunan kalimatnya. Berhenti drastis. Kenapa ya Bun, saya mau solusinya. Kalau soal kenapa, saya tidak bisa memastikan secara persis karena di sini tidak melayani penerawangan ya, tidak melayani tafsir juga. Tapi kalau untuk solusinya tetap saya sarankan pakai pelarisan saja jika yang ingin dilancarkan usahanya. Coba kunjungi ke ratupelarisan.com atau hubungi nomor yang tertera di situ. Nanti bisa kita lanjut jelaskan lebih lanjut begitu ya. Assalamualaikum, hai Ajeng. Waalaikumsalam, halo juga. Malaysia hadir ini, halo Malaysia. Mbak saya dari Sangatta. Apa ya, Ali Sangatta? Apa ya arti kalau makan bibir yang ke atas kegigit? Di sini tidak main tafsir mimpi ya. Dan saya bahkan kebingungan memahami pertanyaan Anda. Makan bibir yang atas. Oh, oke. Baru ngerti. Halo Mbak cantik, salam dari Papua seorang. Halo Papua, terima kasih telah bergabung ya buat Anda di mana berada. Ini yang di Instagram saya lihat masih ada beberapa orang yang bergabung di situ. Tapi komentarnya tetap sama, komentarnya tetap putus-putus. Jadi lebih baik kita pindah aja ke sini. Kita pindah aja ke Facebook lancar loh. Kita pindah ke YouTube juga lancar loh sepanjang pagi ini. Bagaimana? Salam dahi Mbak Dewi, saya akan sama Mbak Ayu. Terima kasih telah bergabung ya. Hadir bergabung dari Medan, semoga sukses selalu. Amin. Terima kasih Medan, terima kasih telah bergabung. Assalamualaikum Mbak Dewi. Waalaikumsalam. Terima kasih telah bergabung ya. Mbak Yu, saya mau tanya boleh? Boleh dong, silahkan. Selama pertanyaan yang bisa saja, pasti akan saya jawab sebaik mungkin. Mbak Dewi, kenapa aku sering sekali mimpi-mimpi ketemu orang yang sudah meninggal ya? Di sini tidak melayani tafsir mimpi sayang. Kalaupun mungkin Anda pernah melihat saya membahas makna mimpi ya, itu fungsinya sebagai sebuah wawasan saja, karena memang mimpi-mimpi tertentu itu ada kaitannya dengan kehidupan sehari-hari kita. Tetapi perlu dicatat juga bahwa tidak semua mimpi itu ada maknanya. Dan karena tidak semua mimpi ada maknanya, makanya tidak semua mimpi itu bisa ditafsirkan. Tidak semua mimpi itu bisa diartikan. Jadi lebih baik disikapi sebagai bunganya tidur saja. Semoga merupakan pertanda yang baik buat kita dan bukan merupakan pertanda buruk begitu. Karena memang nggak semua mimpi bisa ditafsirkan itu. Nggak semua mimpi bisa ditafsirkan. Tapi ini banyak sekali yang tanya soal tafsir mimpi. Apakah tidur Anda tidak nyenyak malam tadi? Saya doakan nanti malam tidurnya nyenyak ya, jadi nggak kebanyakan mimpi. Kalau mimpi ketemu saya saja, wes aman itu. Tandanya Anda kangen sama saya. Hadir. Tulung Agung hadir Bunda. Halo Tulung Agung, terima kasih telah bergabung ya. Buat Anda yang salam-salamnya belum terbaca begitu ya, kelewatan itu bahasa Indonesianya terlewat kan ya memang ya. Saya mohon maaf sekali, nanti kalau memang ada pertanyaan yang sekiranya penting bisa dikirimkan atau dilontarkan lewat WA begitu ya. Mbak, saya mau tanya, usaha yang cocok untuk saya apa ya? Ingin mulai usaha. Kalau menurut saya sih ya, usaha yang paling baik itu ya yang sesuai dengan bakat dan minat kita. Orang seringkali ketika mau buka usaha mikirnya itu dulu, saya cocoknya di bidang apa ya? Pada pertanyaannya kan sangat-sangat jelas, saya maunya di bidang apa? Minat saya di bidang apa? Minatnya ada di bidang apa? Bakatnya ada di bidang apa? Pengennya ada di bidang apa? Ketika kita tidak bisa mengenali potensi diri kita sendiri, itulah makanya kebanyakan orang ketika membuka usaha pilihannya pertama adalah sembako. Padahal justru sembako itu adalah salah satu bidang yang tidak begitu saya sarankan. Sembako, pulsa, air mineral, air minum, saham, obligasi dan lain-lain itu bukan bidang-bidang yang bisa saya sarankan.
karena seringkali tidak akan maksimal hasilnya untuk jangka panjang. Jadi lebih saya sarankan pakai tekuni bidang-bidang yang memang sesuai dengan minat Anda, dengan bakat Anda. Begitu. Salamkan dari Jakarta ya Mbak Dewi. Salam kenal juga untuk Anda di Jakarta. Terima kasih. Salam dari Malaysia. Saya peminat Dewi. Maksudnya sengkala itu apa ya? Halo Malaysia. Sengkala atau orang Jawa menyebutnya sengkolo itu adalah nasib buruk, bawaan sial, rintangan dalam hidup yang disebabkan oleh selubung energi negatif yang mengelilingi diri kita. Jadi secara gampangnya, secara lugasnya, secara kasarnya, sengkolo itu ibaratnya kesialan, nasib buruk kita, kesialan dalam hidup kita, rintangan hidup kita itu sengkolo. Sengkolo itu disebabkan oleh energi negatif, selubung energi negatif yang mengelilingi diri kita. Selubung energi negatif ini sendiri disebabkan oleh banyak hal, termasuk pikiran buruk kita, perbuatan masa lalu kita, perbuatan sia-sia kita, bawaan lahir kita, atau bahkan tindakan orang yang tidak suka terhadap kita. Jadi untuk menghilangkan sengkolo itu perlu dibersihkan dulu energi negatifnya supaya tidak menjadikan kesialan dalam hidup. Sebenarnya energi negatif ini tidak hanya menyebabkan sengkolo saja, tidak hanya menyebabkan nasib sial saja, tapi juga menyebabkan gangguan makhluk halus itu juga disebabkan oleh selubung energi negatif. Karena bawaannya kita kalau dilihat orang itu kayak surem gitu loh, kayak nggak menarik, nggak menyenangkan. Jadi orang kayak nggak kerasan sama kita. Itu termasuk salah satu cirinya juga. Salam dari Singapura. Halo Singapura, terima kasih telah bergabung. Malaysia hadir. Halo Malaysia, gimana kabarnya pagi ini? Kabarnya baik Bu. Alhamdulillah begitu ya. Kerja keras tapi nggak bisa menyimpan uang. Salam Surabaya. Iya. Halo Surabaya, contohnya seperti itu. Sekolah kantong bolong memang itu. Sudah kerja keras, banting tulang segala macam, penghasilannya pun termasuk besar tapi nggak ada wujudnya, nggak ada tabungannya, nggak berbentuk, habis semua. Salam kenal Bunda, saya dari Jawa Tengah. Salam kenal juga untuk Anda. Dari video-video Bunda banyak yang saya ambil positifnya. Terima kasih kembali, semoga bermanfaat ya. Ya, enggak Bu, enggak jauh. Sempat jeda di sini. Di layar saya Facebooknya sempat jeda, tapi harapan saya sih semoga lancar sih ya. Semoga lancar sih ya. Ada pertanyaan lain mungkin terkait sengkolo kantong bolong? Saya yakin sih banyak dari kita sebenarnya ya pernah mengalami ini sih ya. Tadi sudah beberapa pengalaman yang saya sampaikan, yang saya bacakan dari Anda ya, yang sudah pernah mengalami soal sengkolo kantong bolong ini. Jadi sengkolo kantong bolong adalah sengkolo yang menjadikan duit berapapun selalu habis, nggak pernah ada hasilnya, nggak pernah ada lebihnya. Entah kenapa seperti itu, selalu habis, nggak bersisa. Kalaupun kita sudah berusaha untuk menyisihkan apa yang kita hasilkan ini, yang tahu-tahu ada kebutuhan, tahu-tahu ada keperluan yang nggak bisa kita hindarkan, yang memang harus kita selesaikan, harus kita keluarkan uang kita untuk itu. Jadinya semakin nggak bisa ngumpul. Itulah sengkolo kantong bolong. Semoga Allah melimpahkan rezeki buat Dewi. Amin. Terima kasih doanya. Semua penonton. Amin. Dimanapun Anda berada, saya doakan selalu sehat, selalu lancar rezekinya ya. Semoga kita jadi insan yang bersyukur dan dapat berkongsi rezeki. Amin. Terima kasih. Doa Anda, saya aminkan untuk semuanya. Apakah orang itu disihir? Ini ada pertanyaan ya. Adakah orang itu disihir hingga dapat sengkala kantong bolong? Bisa jadi ini pengaruh sihir. Seperti yang saya sampaikan tadi, penyebabnya bisa macam-macam. Termasuk pikiran buruk kita, perbuatan sia-sia kita, karena masa lalu kita, bawaan lahir kita. Dan juga satu lagi penyebabnya adalah jika ada orang yang tidak suka pada kita dan mengirimkan sihir atau misalnya pengaruh gaib gitu ya, serangan ilmu gaib itu juga bisa menyebabkan. Tapi dari 5 hal ini tidak bisa kita pastikan mana yang menyebabkan sengkolo kantong bolong ini terjadi pada seseorang. Sebab bisa jadi 5-5-nya ada pada satu orang yang sama. Itu makanya perlu dibersihkan dulu. Fokus kita bukan pada apakah kita dikena serangan gaib dari orang, tapi bagaimana menghilangkan sengkolonya itu tadi, menghilangkan energi negatifnya. Itu yang seharusnya menjadi prioritas kita. Assalamualaikum Bunda, Pemalang hadir, selalu bersyukur. Waalaikumsalam Pemalang, terima kasih telah bergabung, selalu bersyukur ya. Saya pindah dulu ke Facebook. Jonggol Bogor hadir, halo Bogor, terima kasih telah bergabung. Bali hadir, halo Bali. Kerawang hadir, halo Kerawang. Pertanyaan terakhir mungkin sebelum saya tutup pertemuan kita hari ini, soalnya saya udah jalan cukup lama ini sepertinya tuh kan. Sudah berapa lama Anda mantengin saya di layar ini? Sudah lama sekali kan? Salam dari Lampung, halo Lampung, terima kasih telah bergabung ya.
Putus-putus Mbak, iya yang di Instagram. Ini sudah hampir, masih ada orangnya terus di Instagram. Pindah ke Facebook sayang ya. Di Facebook lancar, di YouTube juga lancar, tapi Instagram seperti biasa. Ya sudahlah, kita pindah aja ke Facebook atau pindah ke YouTube. Mbak Yu, ada pertanyaan apa ini ya? Mbak Yu, apa iya Pulau Jawa itu mercusuarnya Indonesia? Ini pertanyaan saya tidak paham maksudnya ke arahnya kemana. Aduh. Ini masih ada lagi tanya-tanya soal mimpi. Di sini tidak main tafsir mimpi cinta. Tidak semua mimpi ada maknanya memang. Bu, saya tuh udah lama putus sama pacar saya. Kenapa saya mimpiin dia? Bu, saya tuh mimpiin ketemu Pak Harto, ketemu Bung Karno, ketemu ya. Itu satu pertanyaan yang paling sering saya terima. Seringkali sih ya mimpi seperti itu dialami oleh mereka yang membutuhkan bimbingan, membutuhkan bantuan, membutuhkan arahan, panduan begitu. Salam kenal dari Sukamaju. Halo Sukamaju, terima kasih sudah bergabung. Sukamaju ini daerah mana? Karena saya yakin pasti ada banyak yang namanya daerah yang namanya Sukamaju. Pasti gak cuma satu kan ya desa yang namanya Sukamaju. Saya juga Sukamaju. Ya masa suka mundur kan gak mungkin. Batam hadir Mbak. Halo Batam, terima kasih telah bergabung. Hadir Malaysia, semoga Mbak Dewi selalu sehat dan dimudahkan segala urusan, dilimpahkan rezeki. Amin, amin. Terima kasih untuk doanya untuk Anda. Saya juga doakan semoga selalu sehat, selalu dilancarkan rezekinya ya. Pertanyaan terakhir saya ambil dari mana ya enaknya ya? Cimahi ikut nih Mbak. Halo Cimahi, semoga sehat bahagia selalu ya Mbak. Ya saya emang selalu bahagia emang, amin amin, terima kasih. Semoga Anda di sana juga selalu bahagia ya. Bahagia itu kadang-kadang sederhana, tapi seringkali ya sederhana itu emang belum jadi hak kita sedih terus. Kalau bisa ya hal-hal sekecil apapun yang masih bisa kita syukuri, ya kita jadikan itu alasan bahagia buat kita. Mbak, saya kenapa sering sakit ya? Sedang musimnya mungkin sayang ya. Saya doakan semoga cepat sembuh. Jika ada dari Anda yang saat ini menyaksikan saya dalam keadaan lemas, lesu begitu mungkin sedang flu, saya doakan semoga cepat sembuh. Karena kesehatan itu modal besar buat kita menikmati hidup memang. Semoga sehat selalu, semoga lekas diberikan kesembuhan. Harapan saya seperti itu. Amin amin amin. Ayahku udah umur 78 tapi belum berubah. Gimana caranya biar ubah baik ya? Seringkali kalau sudah umur senior itu, sesepuh itu tapi masih belum berubah juga, besar kemungkinan ini adalah watak yang memang tidak bisa kita ganti. Adalah watak yang tidak bisa kita rubah. Kita sebagai anak, tugas kita sekarang adalah mana yang baiknya kita ambil, mana yang kita tahu ada sesuatu yang buruk, jangan kita turun. Jangan kita turun itu jangan kita tiru. Bu, orang tua saya itu seperti ini. Ini kan nggak baik Bu, bagaimana cara merubahnya? Sebagai anak memang kemungkinan kita untuk bisa merubah watak orang tua itu sangat kecil ya. Tapi yang bisa kita lakukan adalah belajar dari pengalamannya orang tua itu. Kalau emang ada yang baik dari orang tua, kita ambil. Kalau ada yang kurang baik dari orang tua, ya harus bisa kita sisihkan, jadikan pelajaran begitu. Seperti itu. Nah, tuh kan masih banyak sekali yang mimpi. Saya mencari pertanyaan yang bukan mimpi. Saya cari satu pertanyaan terakhir yang bukan mimpi. Mana ya? Mana pertanyaan terakhirnya ya? Mana ya? Banyak sekali yang tanya mimpi, pusing saya. Aduh. Harus saya scroll kemana ini untuk pertanyaan terakhir? Pertanyaan terakhir. Assalamualaikum, salam kenal yang. Waalaikumsalam. Salam kenal yang lagi bawa acara selamat kerja aja. Makasih, terima kasih kembali. Selamat bekerja untuk Anda. Tuh. Oke, jika tidak ada pertanyaan terakhir, saya tutup ini malah. Tidak ada pertanyaan terakhir, saya tutup ya. Hampir saya bilang saya tutup apanya Bu? Oke, ini pertanyaan terakhir ini dari Facebook ya. Tidak ada hubungannya dengan materi kita pagi ini, tapi monggo silakan. Karena pertanyaan lain berkaitan dengan mimpi semua. Bu, kepiye aku kok disenengi wong duwene bojo? Kalau memang kita disukai oleh seseorang yang sudah bersuami atau kita disukai oleh seseorang yang sudah punya istri, lebih baik kita menghindar jauh-jauh. Bu, saya itu pengen segera menikah. Saat ini ada orang yang menginginkan saya, tapi dia sudah beristri, bagaimana? Lebih baik gak usah.
Bukan, hal ini itu bukan lantas berarti bahwa orang ini lebih sayang sama Anda atau Anda dianggap lebih baik dari istrinya, bukan. Dia mungkin justru beranggapan bahwa Anda cuma cocok dijadikan selingkuhan, makanya jadikan selingkuhan. Seringkali kan seperti itu. Ketika seorang lelaki beristri mendekati kita, itu berarti dia menganggap kita hanya layak dijadikan selingkuhan. Jangan mau. Anda lebih mahal dari itu. Anda lebih berharga dari itu. Lebih baik cari yang lajang saja, atau yang sudah tidak berdua lagi. Satunya duda pun itu tidak masalah sebenarnya. Lalu saya menyadari, saya lahir, besar, tinggal di lingkungan yang memang masih menganggap, masa iya anak perawan dapat duda. Masih banyak yang pikiran seperti itu. Iya masa perjaka dapatnya janda. Masih banyak yang pikiran seperti itu. Padahal tetap lebih baik kita dapat pasangan yang memang statusnya jelas-jelas lajang, statusnya sudah jelas tidak berdua, daripada kita suka sama istri orang, daripada kita suka sama suami orang, kan ya. Itu loh, anehnya itu. Banyak orang itu lebih memilih jadi istri kedua daripada istrinya seorang duda, kan aneh. Itu aneh, tapi jadikan pelajaran buat kita. Semoga yang aneh-aneh ini bisa kita jadikan pelajaran bersama. Oke, itu pertanyaan terakhirnya. Saya cukupkan sekian. Terima kasih banyak untuk Anda yang telah menyaksikan, baik untuk Anda yang di YouTube, di Instagram, maupun di Facebook. Semoga minggu depan bisa kita ketemu lagi dengan bahasan yang, coba nantilah diumumkan bahasannya apa ya. Saya ucapkan terima kasih sekali. Semoga Anda selalu diberikan kesehatan, selalu dilancarkan rezekinya, dan segera terkabul semua apa yang menjadi cita-citanya. Amin, amin, amin. Salam rahayu, salam rahayu, salam rahayu. Ini yang mau saya matikan dulu sebelah mana? Instagram. Tata. YouTube atau sini dulu. Tata.